Hai, halo teman-teman semuanya. Kita sambil nunggu di jam 4 nanti ya. Halo Kak Agatha Resa, selamat datang. Kita tunggu sampai jam 4 ya Kak. Halo Kak Febriandi. Hari ini pembahasannya mengenai air bersih dan sanitasi Kak. Halo teman-teman semuanya. Pengen menginformasikan bahwasannya kita tunggu dulu sampai pukul 4 agar sesuai dengan jadwal ya. Dan bagi teman-teman semua yang sudah gabung di sini, bisa ajak teman-teman yang semua bergabung dalam live Instagram kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai air bersih dan sanitasi itu seperti apa sih.
Karena sebentar lagi pukul 16.00, jadi aku izin untuk menginvite dari narasumber kita hari ini. Dan selamat bergabung buat teman-teman semua yang telah hadir di dalam live Instagram hari ini. Ya, halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik. Ya, kalaupun yang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Sebentar ya, aku pengen menginvite dari Kak Deninya terlebih dahulu. Sudah bergabung, selamat Halo, malam. Assalamualaikum. Ya, Kak, halo. Udah Sebelumnya, menunggu ya? aku nginvite kakak dulu. Nah, Aku opening dulu kali ya, Kak. ya silakan silakan. Ini langsung dimulai nih. Kata dulu, aku mungkin opening dulu sebentar. Silakan. Jadi selamat sore untuk teman-teman semua yang telah hadir di dalam acara Instacast Volume 1 ini. Jadi ini adalah gabungan dari Instagram Live itu dengan podcast. Yang dalamnya tentu kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik. Dan aku juga terima kasih untuk semua yang telah bergabung, terutama juga narasumber kita yang kece banget nih hari ini udah berkumpul bersama kita. Buat teman-teman semua, semoga tetap sehat. Kalaupun ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Karena kita juga harus menjaga kesehatan di kala pandemi saat ini ya. Aku ucapin selamat datang kepada teman-teman semua di Instacast Volume 1. Kita mau bahas tentang apa sih? Jadi, tema yang kita ambil pada volume pertama ini mengenai tentang kisah air bersih dan sanitasi seperti apa sebenarnya. Kita akan kupas semuanya di dalam live Instagram ini. Tapi sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita dapat lebih akrab ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rani Mulyabakti. Kalian bisa panggil aku Rani. Aku selaku mahasiswi teknik lingkungan sekaligus perwakilan dari IMTLI Regional 2. Salam kenal ya semuanya. Terus kita di dalam perbincangan kali ini tentunya menghadirkan narasumber nih yang menarik dan sudah berkompeten di dalam bidangnya. Sudah bergabung bersama kami juga yaitu Kak Deni Bagus Perdana. Mungkin halo Kak, Halo, kedengaran Assalamualaikum. Ya, kedengeran. Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Kak. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak kepada teman-teman semua mengenai Kakak ini namanya siapa, terus kalau dipanggil tuh lebih enak apa, sama Kakak ini selaku perwakilan dari mana? Silakan Kak. Ya, ya, terima kasih, Kak Rani. Nama saya Denny Bagus Perdana. Panggil aja Denny, saya di Water in Nation ini di bidang research air bersih. Jadi pas banget ini. Kebetulan hari Sabtu dan libur ya, kemudian bisa bergabung sama IMTLI. Saya sebenarnya lulusan dari Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta. Wah, Jadi anak teknik lingkungan juga. Kebetulan uh, tahulah terkait IMTLI karena tahun 2010 sampai 2011 itu saya termasuk dewan pengawasnya kalau bisa dicairin sih di IMTLI. Jadi kebetulan banget ini. Gitu Kak. berarti masih alumni dari IMKLI. Senang sekali saya bisa berbincang dengan kakak. Makin banyak nih relasi saya dalam IMKLI itu sendiri. Ya, oke. Kita langsung coba diskusi santai aja ya Kak. Dan teman-teman semua yang ingin interaktif juga boleh, misalkan pengen tanya apa, langsung tambahkan di kolom komentar di live Instagram kali ini. Nah, kita bakal membahas mengenai air bersih dan sanitasi. Kan pasti ini bermunculan dari teman-teman,
apa aja sih yang ada di air bersih maupun sanitasi itu sendiri? Pasti kan sudah ada apakah ada parameter-parameter tersendiri kah ataupun bagaimana? Tapi kita harus tahu dari akarnya dulu nih. Sanitasi itu sendiri itu sebenarnya pengertiannya apa gitu ya, Kak? Jadi kalau di secara harfiah memang secara sederhana ya, itu kita sanitasi itu maksudnya adalah usaha kita untuk menciptakan suatu keadaan yang baik. Jadi untuk mendukung kesehatan tentunya ke lebih luas, terutama kesehatan masyarakat. Jadi apa yang itu menjadi keadaan yang baik itu? Jadi kita melindungi faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia. Faktor fisik itu ya apa tadi, meminimalisir terjadinya pencemaran, baik pencemaran dari limbah padat, dari sampah ya, ataupun dari air limbah, air bekas buangan gitu ya. Nah kemudian sebenarnya sanitasi ini berhubungan dengan apa namanya, pelayanan pembuangan air limbah cair ataupun ya padat ya. Jadi ya kalau limbah padat melalui pengelolaan sampah, kemudian kalau dari limbah cair melalui perpipaan atau ada yang disebut dengan offsite ataupun onsite gitu ya. Itu Kak mungkin Kak penjelasannya. Jadi kalau misalkan kita sedikit tarik bahwasannya sangat untuk memperbaiki suatu keadaan untuk lebih baik karena sanitasi itu sendiri pasti punya tujuannya itu sendiri. Nah, kita ngomongin soal tujuan dan manfaatnya sanitasi. Apa sih Kak dari tujuan maupun manfaatnya sanitasi itu sendiri? Jadi tujuan kenapa sih kita kok susah-susah mikirin sanitasi ini. Jadi pertama memang kita harus tujuannya itu terutama untuk meminimalisir adanya pencemaran ya. Baik pencemaran limbah cair ataupun limbah padat tadi. Ya, dengan cara apa ya? Dikelola tadi, dikelola dengan baik. Kemudian menjamin kebersihan lingkungan. Jadi kayak estetikanya juga kita lihat itu juga menarik, enak dipandang, tidak kotor, tidak semrawut gitu. Jadi terwujudlah kondisi apa tujuan akhir kita, jadi kesehatan masyarakat akhirnya tercapai. Itu tujuannya. Kemudian tadi tanyakan manfaatnya ya. Memang yang paling penting itu adalah melindungi air bersih tentunya. Ya kan? Melindungi air bersih dari tercemarnya air limbah ataupun air mohon maaf, sebentar aja, one minute, sebentar. Oke. Nah, jadi aku review sedikit mengenai sanitasi itu sendiri. Kalau dari sanitasi ini adalah usaha untuk memperbaiki suatu lingkungan menjadi lebih baik. Nah, gitu. Adapun manfaatnya itu sendiri ya Kak yang tadi sudah Kakak Ya, bilang. Oke Kak, bisa dilanjutkan. maaf tadi ada yang ngetok paket, jadi saya harus ngambil dulu sebentar. Jadi tadi Ya, Kak. terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih ya. Tadi manfaatnya tadi yang awal aku ceritakan, terus kemudian tentunya mencegah timbulnya adanya penyakit, kemudian mengurangi kemungkinan adanya pencemaran polusi udara contohnya ya, akibat bau tidak sedap, terus menghindari pencemaran lingkungan, dan yang paling penting itu mengurangi persentase orang-orang yang sakit gitu. Gitu Kak. Hmm, ngomongin persentase sakit pasti ini relate banget sama kesehatan kita sendiri ya Kak. Nah terus di zaman yang seperti ini kan kita sudah mulai di 4.0 ya, apapun itu juga ada teknologi yang saling mendukung kita. Kalau dari sanitasi sendiri ini ada nggak sih Kak teknologi yang dapat digunakan dalam proses apa ya menuju ataupun mencapai adanya sanitasi itu sendiri? Kalau saya berpikir jangan teknologinya apa dulu. Kalau teknologi menunjuk ke suatu benda, namun kita lebih memilih ke pemilihan teknologi yang tepat bagaimana gitu ya. Jadi itulah kunci keberhasilan keberlanjutan, karena setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing untuk kita menggunakan teknologi itu gitu. Jadi nggak bisa disamakan antara perkotaan dengan pedesaan gitu. Jadi hal itu tuh harus memerlukan perhitungan ya, atau faktor-faktor yang perhitungan cermat ya. Terus kemudian kondisi masyarakat sekitar bagaimana, kondisi apa geografisnya bagaimana, apakah
di tempat tersebut bisa apa tadi, bisa bisa apa, teknologi sanitasinya itu bisa terjangkau atau tidak, efektif atau tidak, efisien atau tidak gitu ya. Kalau di perkotaan mungkin bisa ya. Contohnya kalau limbah cair itu bisa menggunakan sistem perpipaan contohnya ya. Atau bisa disebut offset ya. Jadi dari air kotor di rumah, kita nyebutnya grey water ataupun black water, paham lah ya pasti ya. Itu mengalir melalui perpipaan. Nah, kalau di desa kan nggak mungkin kayak gitu. Ya mungkin, tapi karena kondisinya daerah mencar-mencar, tapi kan itu nggak mungkin banget. Jadi harus ada pemilihan teknologi yang tepat. Nah, teknologi itu apa nanti, kalau terkait pengolahan air tentunya harus ada IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Itu bisa komunal ataupun individual sebenarnya, kayak gitu sih. Namun beberapa kendala ya tadi ya. Mungkin nanti kita cerita terkait kendalanya. Kenapa kok sanitasi ini kelihatannya kok mahal sekali gitu ya. Bisa jadi seperti itu kok, kenapa enggak semua orang bisa terakses sanitasi yang layak. Mungkin kalau di Jawa saya pikir masih bagus, tapi kalau di luar Jawa yang perlu dipikirkan gitu, Kak. Jadi kalau misalkan mengenai teknologinya itu harus disesuaikan ya Kak dengan kondisi di sekitar, karena di perkotaan maupun perdesaan itu punya kondisi lingkungan yang berbeda. Mungkin kalau misalkan di perkotaan kan lebih banyak apa ya, kayak jalanan atau gimana. Terus kalau misalkan di pedesaan lebih sering kayak ada peternakan, itu juga peternakan salah satu hal yang dasar adanya sanitasi nggak sih Kak? Kayak Ya gitu. betul, sama aja itu. Jadi kan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat. Jadi harus dikelola. Bahkan saya pernah ke daerah mana itu ya, Jambi, sekitar Jambi. Kalau nggak salah itu kemarin, itu bulan kemarin. Jadi banyak apa, hewan-hewan itu yang dilepas, hewan ternak itu yang dilepas, dan istilahnya dalam tanda kutip cokot chipsnya itu kemana-mana. Jadi itu menjadikan kondisi yang kurang sehat, sehingga sebenarnya harus dikandangkan dan lain sebagainya gitu ya. Itu sih. Mungkin kalau di Jawa jarang lihat ya kayak gitu ya. Kalau di Raja bisa jadi seperti itu. Gitu. Yang paling kalau aku lihat di daerah-daerah yang memang mereka itu mayoritas mata pencariannya kayak peternak gitu. Memang dari segi pembuangan limbahnya itu ada beberapa yang kurang baik. Ini seharusnya juga ada penanganan yang tepat dalam menangani ini, karena kan kalau tidak segera diatasi dengan baik, sangat berpengaruh juga bagi kehidupannya manusia itu sendiri. Nah, terus tadi aku dengar mengenai bahwasanya kalau di perkotaan itu ada perpipaan ya, atau offset kalau nggak salah ya. Itu juga kan pasti ada perencanaan yang harus baik atau seperti apa gitu Kak. Karena kan ini juga butuh dana yang lumayan gitu kalau misalkan perpipaan itu sendiri. Dan ini biasanya di perkotaan itu sendiri ya banyak diterapkannya itu di mana Kak? Sebenarnya kalau akses sanitasi tadi ya, kalau di perkotaan sudah lumayan ya, walaupun nggak 100%. Di Jakarta pun nggak sampai 100%, belum sampai 100%. Jadi ada sekitar, kalau nggak salah itu di data BPS 2019 itu sekitar 80%-an. 70-80%-an. Jadi ada sekitar 20% yang tidak bisa akses sanitasi layak. Nah, itu pun sebenarnya bukan perpipaan, tapi juga ada kan tangki septik kan juga ada, gitu ya. Tangki septik. Nah, bahayanya kalau tangki septik itu tidak sesuai dengan standar. Contohnya ciri-cirinya apa? Saya tahu. Yang pertama, bukan yang pertama, salah satunya aja. Itu jika tangki septik Anda tidak dikuras selama 3 atau sampai 5 tahun. Nah, tangki septiknya dikuras nggak nih Kak Rani? Pernah nggak kuras tangki septik? Kalau nggak pernah, berarti kondisi tangki septik Anda bermasalah. Jadi itu apa, salah satu indikator bahwa tangki septikmu itu mencemari air tanah gitu. Baiknya tangki septikmu itu yang untuk di rumah ya, grey water itu ya. Biasanya kalau di perkotaan pasti ada ya. Kalau di luar Jawa maybe karena kebiasaan sana, orang sana ya.
dan lain sebagainya harus disosialisasikan lagi. Jadi kalau di perkotaan itu biasanya jarang sekali orang yang jarang sekali orang yang menguras tangki septiknya 3 tahun bahkan 15 tahun nggak dikuras. Itu salah besar itu. Berarti air limbahnya itu masuk ke dalam air tanah, mencemari kan, benar nggak? Iya. Ya, coba dicek satu-satu itu penting sekali itu. Jadi harus Nah, dirubah, jadi harus tidak kedap air harusnya ya. Kemudian disedot menggunakan apa? Sekarang ada, kalau contohnya di DKI Jakarta ada PD Paljaya, bisa minta tolong, ataupun apa namanya, swasta gitu bisa kan minta tolong untuk menyedot tinja sesama gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah itu salah satu indikatornya itu ya untuk ngecek ya. nah, penting banget tuh teman-teman kan kita di setiap rumah nih pasti ada dong septic tank, nggak mungkin nggak ada ya. Nah, perlu ada apa ya, penanganan ataupun pemeliharaan yang baik dan sifatnya ini harus kelanjutan. Nah, tadi aku juga meng-highlight dari kata-kata Kak Denny bahwasannya kalau sanitasi ini emang harus ini sustainable gitu teman-teman, tidak hanya pas hari itu aja tapi secara berkelanjutan. Terus tadi kan kakak ngomong mengenai kalau misalkan septic tank terus kan kalau tidak dikuras itu mencemari tanah dan tanah itu sendiri kan menghasilkan air ya. Berarti antara sanitasi dan air bersih ini saling berkaitan satu sama lain ya kak? Memang iya, berkaitan banget. Jadi kalau indikatornya, kalau sanitasi Anda buruk, maka air bersih Anda pasti akan buruk juga gitu. Makanya perlu ada sistem di situ supaya apa namanya, sanitasi bisa berjalan dengan baik, air bersih juga berjalan dengan baik. Dengan cara apa ya? Melindungi sumber-sumber daya air gitu ya. Dengan sanitasi baik, maka kita juga akan melindungi sumber daya air. Terus kemudian apa sebenarnya indikator lagi ya, apa di daerah tersebut itu sanitasinya bagus apa jelek. Salah satunya adalah apa, ketika musim kemarau, saluran drainase itu, saluran drainase tahu ya, saluran drainase ya, tahu ya, got itu kalau Iya, pada tahu. musim kemarau kering itu artinya bagus, berarti kondisi sanitasinya bagus di daerahmu. Tapi kalau musim kemarau itu apa, banyak air, dan itu berarti sanitasi tersebut jelek. Contohnya mana? Daerah mana? Perkotaan ada nggak kayak gitu? Pernah nemuin ya pasti, di got-got kok ini airnya kok banyak gitu ya, nemuin kayak gitu kan pasti. Terus bahkan kalau di pedesaan pun ada juga gitu, itu harusnya saluran drainase itu untuk limpasan air hujan saja, jadi nggak boleh untuk apa istilahnya grey water, tahu ya grey water ya, yang dari dapur, dari mandi itu ya, itu nggak boleh. Jadi harus masuk, sebenarnya masuk ke tangki septic juga bisa, masuk ke ini perpipaan harusnya. Ya itulah ya, karena kendala mungkin dari pemerintah. Sebenarnya kalau pemerintah sudah sekarang lebih menganggarkan ya, konsen terhadap sanitasi, saya pikir sudah lumayan maju. Jadi dari data BPS itu tahun 2019 kalau nggak salah itu sekitar 66% sudah terlayani untuk seluruh Indonesia dari 33 provinsi ya. Kemudian di tahun 2018 itu 54% kira-kira, 55 lah, 50%. Artinya kan sudah naik 10% ya. Jadi sudah kondisinya cukup bagus gitu sih. Itu Kak. Oke, baik. Nah, tadi kayak suatu hal, air dry water itu sebenarnya tidak boleh masuk ke drainase karena dari fungsinya itu sendiri untuk limpasan air hujan nih teman-teman. Setahu juga kalau dari kayak dry water itu sebelum dibuang ke sungai ataupun yang sebagainya itu harus ada pengolahan terlebih dahulu supaya hasil dari itu juga tidak mencemari lingkungan sekitar, karena kan kalau dari grey water kayak masak nih, kita masak mencuci misalkan dari minyak-minyaknya itu ataupun mencuci baju, deterjennya itu juga bisa mencemari lingkungan kita sendiri. Perlu langkah baiknya kita
melakukan suatu pemeliharaan terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Dan terus kan berarti kalau air bersih dan sanitasi itu kok kaitannya karena tadi yang kakak bilang bahwasannya kalau misalkan musim kemarau air kita masih apa ya terlihat itu malah dikatakan tidak baik sanitasinya itu sendiri. Kalau boleh tahu tuh kenapa ya kak? Ya tadi, karena ya grey water tadi dibuang langsung ke drainase perkotaan tadi ya, atau drainase wilayah ya tadi ya. Dan nanti kan drainase itu kan mengarah ke sungai. Akhirnya akhirnya ke bawah artinya akhirnya sampai dari ujung ke ujung sama aja pencemaran kan gitu. Mm-mm. Kita temui banyak sebenarnya di perkotaan kayak gitu ya. Karena nggak diolah, terus nggak diolah, ya akhirnya kayak gitu. Akhirnya sungai-sungai masa sungai-sungai di uh, wilayah perkotaan kan menjadi pencemaran ya, gitu sih. Oke. Kalau Ya ini kak, fungsinya tadi ya untuk ya. limpasan air hujan ya. Kalau Mm-mm. drainase depan depan rumahmu itu untuk limpasan air hujan, bukan untuk membuang greywatermu itu sebenarnya gitu. Ada. Masih banyak sih yang salah artikan kalau drainase itu sebenarnya digunakan sebagai apa. Eh, Terkhusus kan juga di tempatku juga sih belum baik untuk masalah dry waternya itu sendiri sih Kak. Mungkin itu jadi suatu hal yang bisa diinisiasi dari warga setempat untuk memperbaiki sanitasinya ke depan. Kemudian air bersih sama air bersih siap minum nih ya Kak, terkadang kan ada suatu parameter itu sendiri. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan yang bisa Kakak jelaskan mengenai hal tersebut? Perbedaan air bersih dan air minum tadi ya. Iya, air bersih siap minum. Hmm. Jadi kalau air air bersih sama air minum itu secara awam memang kita bisa melihatnya uh, seperti biasa ya, kayak kita harus melihat kejernihan air itu bagaimana, warnanya itu bagaimana, terus itu airmu itu diambil dari mana gitu ya. Tapi kalau kalau kalian sebagai mahasiswa ataupun Kak Rani dari teknik lingkungan itu harus melihat dari peraturan baku mutu, peraturan pemerintah baku mutu harus harus dicek dulu gitu. Ini layak nih jadi air minum gitu. Karena ada sumber-sumber air tuh daerah tuh, ini cek dulu nih, ini bisa langsung minum apa enggak gitu. Ataupun PDAM contohnya, karena PDAM kan perusahaan daerah air minum ya, nah itu layak nggak itu buat minum gitu ya. Itu harus dicek dulu, walaupun kelihatan bersih tapi harus dicek dulu. Eh, Banyak sebenarnya parameternya yang harus dicek. Kalau kalian bisa lihat di Permenkes 492 ya, kalau bisa kalian buka tahun 2010, ataupun kalau air bersih bisa dilihat Permenkes nomor 32, ada tuh beberapa parameter-parameter yang harus dilihat gitu Kak. Jadi jangan Oke. sembarang sembarang minum ya, nanti ini udah bersih buat minum gitu. PDAM aja udah perusahaan daerah minum tapi kok nggak diminum gitu kan, juga aneh ya. Tapi ada juga sih, Anda tahu nggak? Jadi ada beberapa PDAM yang sudah siap minum, ada juga yang sudah mengalirkan airnya untuk siap minum. Kalau nggak salah di Malang, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di Malang ada gitu. Ataupun di kampus-kampus kalian mungkin ada gitu, yang bisa langsung siap minum gitu, mungkin ada kali ya. Mm. Nah, itu tadi kalau misalkan air bersih itu juga ada baku mutunya tersendiri sama kalau dari biasa orang-orang nih kayak air mungkin kayak bersih itu bisa dikatakan siap minum padahal tuh tidak ada beberapa kandungan-kandungan di dalamnya kita juga harus tahu nih teman-teman itu apakah boleh dikonsumsi oleh kita ataupun tidak dan semua itu juga ada parameter yang tersendiri berdasarkan peraturan kesehatan yang tadi sudah disebutkan oleh kakaknya dan pasti bedanya itu setauku ya kan ada penggolongan air ya kak kayak dibagi So, kalau nggak salah 4 golongan kayak hmm, buat diminum hanya untuk perairan dan sebagainya itu juga ya, lebih diklasifikasikan lebih mendasar juga kemudian tuh kalau air bersih kayak PDAM itu belum tentu bisa diminum teman-teman karena mungkin dari PDAM-nya sendiri itu mendistribusikan airnya memang cuma untuk digunakan seperti mandi, kemudian mencuci dan sebagainya. Tapi mungkin memang kalau dari PDAM itu sudah menginformasikan bahwasannya ini
dapat diminum seperti yang tadi kakak bilang. Kalau ini sih aku sedikit tahu di Jepang ini ada teknologi seperti ini kak. Jangan Yang jauh-jauh dong, air, ya, terlalu air jauh kalau itu. minumnya. Tapi yang jelas kalau memang sebenarnya kesulitan air gitu ya, kok beli galon nggak ada gitu. Ini biasanya sih masalah perkotaan, di perkotaan kayak gitu ya. Jadi kita beli galon nggak ada. Kemarin kan sempat mahal tuh waktu mati lampu di Jakarta ya. Jadi satu galon tuh berapa itu? 50.000 atau berapa itu? Mahal banget. So, jadi bisa saja Anda menggunakan PDAM, tapi saran saya direbus dulu. Jangan langsung minum, jadi direbus dulu. Jadi kalau ada dari sumber air juga sama. Biasanya kan orang-orang di kabupaten-kabupaten gitu yang ada airnya, direbus dulu airnya gitu. Nanti baru konsumsi. Untuk menghilangkan apa ya? Untuk menghilangkan bakteri, terutama bakteri E. coli-nya. Bukan berarti Anda harus beli ini ya. Bukan berarti Anda harus beli air dalam kemasan ya. MDK ya, enggak ya. Tapi ya lihat dari airnya itu dulu gimana kondisinya gitu. Itu sih Kak. Nah, tuh teman-teman, jadi kalau misalkan pengen pakai air PDAM buat dikonsumsi, bisa disarankan untuk direbus terlebih dahulu. Kadang kan sih ada ya yang bilang ini udah bagus gitu mutunya. Cuman kan di dalam air itu ada bakteri-bakteri sendiri yang harus memang disterilisasi. Kan kita dikonsumsi ini efeknya bagi kita diri sendiri dong. Jangan sampai jadi malah jadinya nggak apa ya sakit gitu. Nanti mulas-mulas habis minum malah tambah mulas-mulas nanti. Bahaya nanti itu. Ada bolak-balik ke belakang ya kak. Aduh, kita ngomongin sanitasi yang ada di Indonesia nih kak. Bisa nggak sih kak ceritain ke kita bagaimana kondisi sanitasi yang ada di Indonesia itu sendiri? Ya, oke. Jadi kita ini ya ngacu ke program pemerintah bahwa ada suatu goals yang harus dicapai di tahun 2030. Apa namanya? Itu SDGs. SDGs itu ada 17. Salah satunya nomor 6 adalah untuk akses air bersih dan sanitasi. Benar nggak? Jadi target-target itu terdiri dari akses air minum layak, kemudian akses terhadap sanitasi layak, kualitas dan air limbahnya harus bagus ketika dibuang, bukan dibuang ya, dialirkan ke badan air itu harus bagus. Kemudian pemanfaatannya bagaimana, terus pengelolaan dan pelestarian sumber daya airnya bagaimana. Itulah sebenarnya goals-goalsnya. Tapi kondisi tadi sudah saya ceritakan sebelumnya, memang kalau kita mengacu pada data nasional, memang akses layanan akses sanitasi yang layak itu di Indonesia memang sudah ada progresnya, sudah bagus. Jadi di tahun 2019 itu 66%, 66% ya, akses sanitasi yang layak itu. Maksudnya di rata-rata dari 33 provinsi ini, misalkan 33 provinsi ya, itu 66%. Dari di tahun 2018 itu kalau nggak salah ya 54% lah. Jadi ya meningkat 10%. Nah, yang jadi sebenarnya beberapa daerah memang memiliki kendala ya terhadap akses sanitasi ini ya. Tahu nggak kalian sanitasi tertinggi daerah mana? Kalian ini tahu nggak sanitasi di provinsi mana yang tertinggi akses layak sanitasi? Enggak. Wah, belum tahu nih kak. Mungkin Bukan DKI bisa. Jakarta ya, bukan DKI Jakarta, tapi malah DIY. DIY itu 91,9%. Jadi rumah tangga yang terlayani terhadap akses sanitasi layak itu 91% di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian paling rendah di Papua sebesar 21%, itu datanya. So sebenarnya ada beberapa daerah kabupaten-kabupaten lain di Indonesia itu yang di bawah 70%. Tapi saya kira sudah progres yang bagus sekali ya. Saya kira ya semenjak saya jadi mahasiswa dulu ya, sampai sekarang udah. Jadi artinya apa? Concern pemerintah terhadap akses sanitasi layak ini sudah bagus. Yang dulunya tidak dianggarkan sekarang dianggarkan gitu, menjadi concern tertentu. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah itu untuk mencapai target tadi ya 2030 itu, ya mudah-mudahan sampai ya nanti 100% ya. Tapi ada sesuatu yang kemarin gagal ya. Ada program dari pemerintah itu 100-0-100, artinya 100%
air bersih, 0% kumuh, sanitasi kumuh, 0% kumuh, daerah kumuh, 100% akses sanitasi di sampai tahun 2019. Tapi tidak tercapai. Nah, ini baru diinformasikan baru 66% tadi ya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah menerapkan nih untuk mencapai target itu. Contohnya apa? Percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Ada dia melakukan percepatan itu. Rencana tata ruang rencana wilayah tahu ya. Jadi daerah-daerah mana ini yang untuk bangunan, untuk pertanian, untuk ya itu. Tapi dalam perjalanannya memang ada kendala. Contohnya ini kan khusus untuk pertanian, kok malah dibangun perumahan, kan ada tuh kayak gitu tuh. Ini hutan kok malah dibabat jadi tambang, jadi kasus seperti itu. Dan ternyata ada ya, beberapa daerah mengalami itu ya, kalau memang dilihat. Kemudian apalagi yang untuk mencapai itu terutama adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Jadi itu nggak murah sebenarnya. Untuk membangun infrastruktur, contohnya 1 RW itu, 1 RT itu kan lumayan ya. 1 RT aja sekitar 20-30 KK ya, artinya kan banyak sekali. Jadi memang biaya sanitasi itu sangat mahal. Kemudian monitoring terhadap kualitas air. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan infrastruktur juga sudah dilakukan. Namun memang ada beberapa kendala, contohnya ada penolakan dari masyarakat sendiri gitu ya. Terus kemudian pembiayaan dari pemerintah daerah akhirnya terkendala. Nah, ini yang paling mendasar, ini bukan mendasar, jadi paling berpengaruh pada tahun 2020 ini ya. Beberapa daerah banyak yang APBD-nya minus contohnya. Banyak itu daerah beberapa minus, akhirnya awalnya untuk sanitasi digeserlah untuk kesehatan masyarakat. Nah, itu memang yang lebih urgent sih seperti itu. Cuma ditarik ke belakang memang sudah ada progresnya. Ya, semoga di tahun 2030 kita semua berusaha, walaupun sekecil apapun, walaupun kontribusinya sekecil apapun, 0,005% gitu ya, kontribusinya nggak masalah. Menurut saya itu kontribusi yang besar. Silakan Anda, teman-teman sekalian, contohnya lulusan teknik lingkungan ini, contohnya mensosialisasikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Lewat organisasi, terserah lah gimana. Yang penting sanitasi yang layak ini dapat tercapai gitu. Gitu sih Kak. Ngerti ya, mudah-mudahan ya. Iya, oke. Tadi mengenai keadaan sanitasi di Indonesia ya teman-teman, aku bisa review kembali bahwasannya ada suatu daerah yang sanitasinya ini baik, tapi ini bukan Jakarta. Mungkin kalau Jakarta, kita mikirnya kenapa sih nggak Jakarta gitu, padahal kan dia ibu kota, dimana kayak orang tuh pasti terfokus lah sama ibu kota ini sendiri. Cuman eh, nggak seperti itu, malah daerah istimewa Yogyakarta yang dinobatkan sebagai salah satu daerah yang mempunyai sanitasi yang baik. Terus Papua tadi juga ya Kak, sanitasinya juga baik. Papua terendah 21%. Jadi Oh, masih udah bisa. jauh dari ini ya. Sebenarnya beberapa daerah bisa dilihat harusnya sih kalau tahun ini, kalau 2030 ya, bisa mencapai 70, tapi banyak sekali daerah yang di bawah 70 ya akhirnya ya. Ya mudah-mudahan dananya ada, kemudian masyarakat bisa mengerti akses sanitasi yang baik gitu ya. Contohnya kayak di Sumatera, Sumatera kan di daerah pinggiran sungai ya, masyarakatnya banyak di pinggiran sungai, itu harus sebenarnya diperhatikan ke arah situ. Tapi pemerintah sudah memperhatikan sih sebenarnya. Tapi jawaban masyarakat juga unik. Terkadang saya ini tuh juga unik. Contohnya, loh ini kan saya sudah membuang di sini udah dari dulu, ini nggak apa-apa kok, saya aja biasa aja, sehat-sehat saja gitu kan. Itu kan jadi hal-hal sulit. Jadi harus memang dikasih pengertian gitu. Ya kan mungkin kalian bisa lah lewat milenial seperti apa yang Water Nation lakukan gitu ya, khususnya kepada anak-anak milenial gitu ya, istilahnya gitulah. Oke. Tadi sudah dijelaskan kembali bahwasannya ternyata memang DIY yang jadi salah satu daerah yang sanitasinya lebih baik. Kalau sanitasi itu juga perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur. Nah, terus tadi aku mendengar bahwasannya banyak sekali perubahan alih fungsi yang sebenarnya
sebenarnya ini dibuat untuk pertanian malah dialihfungsikan sebagai rumahan. Itu kan juga udah beda ya apa yang ingin dibuat, terus bisa juga merusak lingkungan sekitar. Apa sumber daya yang di situ juga yang tadinya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi justru bisa saja dikatakan jadi menghilang ataupun terjadinya peralihan alih fungsi itu sendiri. Dan kalau sanitasi tadi kita udah bicara, kemudian kita ke air bersihnya itu sendiri nih Kak. Air bersih di Indonesia itu gimana sih Kak? Tadi kan Kakak juga sempat menyinggung ada yang harus beli air gitu ya. Beli airnya itu mahal, padahal setauku nih di Indonesia ini kaya dengan sumber daya alamnya itu sendiri. Tapi kenapa sih ada beberapa daerah yang kondisi air bersihnya ini tuh sulit atau mungkin mengalami suatu kendala ataupun tantangan terberat yang dialami oleh daerah itu sendiri. Bisa diceritakan ke kita, Kak, apakah ini terjadi suatu permasalahan di daerah itu atau bagaimana? Ya memang ini ya kondisi daerah ada beberapa yang memang langganan kekeringan ya di situ ya. Jadi memang ada beberapa langganan kekeringan dan ada yang sebelumnya kekeringan, sebelumnya tidak kekeringan menjadi kekeringan. Ya tadi akibat kerusakan hutan dan lain sebagainya kan sumber-sumber airnya akhirnya mati. Tapi yang jadi concern menurut saya adalah di daerah yang apa namanya memang dari dulu langganan kekeringan ya. Memang kalau di situ harus memang perlu perhatian dari pemerintah ya karena di situ kita harus membangun akses sanitasi akses air bersih ya lewat perpipaan contohnya ya. Uh, Bukan cuma lewat PDAM saja, bukan saja lewat PDAM, tapi sebenarnya ada beberapa program dari pemerintah yang apa mendukung terkait dengan apa mencegah kekeringan itu di daerah itu kan susah air gitu ya. Bisa kalau setahu saya ada yang namanya spam perdesaan, ada spam khusus gitu. Itu bisa sebenarnya dimanfaatkan, tapi kan belum terjangkau ya ke ke masyarakat yang biasanya susah air ya. Selain tadi kondisi geografis ya, yang agak susah memang. Kalau langganan daerah yang kekeringan kan kayak di Kulon Progo ya, kalau nggak salah ya. Itu kan langganan kekeringan, cari air aja susah gitu. Dan apa kondisi geografisnya juga naik turun, jadi harus ada perhatian khusus di situ ya. Gitu sih, Kak. Berarti intinya harus ada pemerataan dari pemerintah terkait untuk penanganan air bersih maupun sanitasi di berbagai daerah karena masih adanya kurang ratanya ya Kak dari pasti beda sih kan aku di Bekasi terus di tempat daerah Kakak juga berbeda gitu mungkin kita bisa saling apa ya bertanya bagaimana sih seharusnya yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi geografis teman-teman ini di garis bawah ya karena kita nggak bisa membandingkan kayak antara Jakarta kemudian sama daerah yang lainnya karena dari segi geografisnya Jakarta punya wilayah yang banyak kan udah dipadatin beton terus banyak gedung-gedung tinggi yang bisa aja mempengaruhi struktur tanah juga dan sebagainya dan terus keperluan juga ya Kak keperluan dari aktivitas masyarakat itu juga berpengaruh oleh sanitasi kayak kalau peternakan menghasilkan limbah terus kayak feses dan sebagainya kalau perkotaan khususnya kayak misalkan daerah yang metropolitan nih biasa digunakan untuk mencuci ataupun kondisi-kondisi di mana kita harus melakukan kegiatan di kamar mandi itu sendiri. Ini banyak sekali menghasilkan dry water itu sendiri. Kalau misalkan di Bekasi sih emang banyak dry waternya cukup tinggi juga sih. Ya Kemudian nih masalah Kak, di perkotaan sih memang betul sih. Jadi greywater memang belum terolah dengan baik ya. Jadi ini PR kita bersama ya nanti ya. Sebagai kita generasi penerus kan, kita ya juga jangan acuh tak acuh tapi mengerti terhadap apa-apa penyebab pencemaran lingkungan itu tadi ya. Pencemaran ya greywater termasuk harus diolah gitu. Gitu sih. Di Jakarta pun sama ya. Kalau di Semarang, di Bekasi mungkin kota-kota besar memang permasalahannya seperti itu sih. Greywater yang belum diolah. Gitu ya. karena dari apa ya volume penggunaan airnya itu sendiri Kak yang sifatnya juga terus menerus sih itu juga jadi gimana ya salah satu hal yang membuat permasalahan dari sanitasinya itu sendiri
Oh ya Kak, ini banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Kita bisa sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di Instacase Volume 1. Aku ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita membahas mengenai tentang kisah air bersih dan sanitasi itu seperti apa sih sebenarnya. Bagi teman-teman yang ingin lebih interaktif, bisa boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang dapat di live Instagram kali ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah kita review dikit ya Kak, mengenai keterkaitan air bersih dan sanitasi itu apa. Kemudian ada teknologi ataupun suatu hal apa sih yang bisa digunakan dalam proses sanitasi itu sendiri. Kemudian dari basicnya kita juga harus tahu sanitasi itu sebenarnya apa. Jadi sanitasi itu proses suatu hal untuk memperbaiki lingkungan menjadi lebih baik gitu. Oke, tadi aku juga sempat kan kalau salah satu faktor membuat sanitasi itu dapat terjalankan mungkin dari pemerintahnya itu sendiri melakukan suatu gerakan atau apa ya Kak. Tapi ada nggak sih faktor yang membuat suatu daerah ini belum mendapatkan sanitasi yang baik di luar dari pemerintahan peraturan mengenai sanitasi itu sendiri? Beberapa daerah memang ada ya kasus seperti itu ya, terutama masyarakat-masyarakat yang menolak untuk dihubungkan terkait sanitasi yang layak. Maksudnya dihubungkan tuh, oh ini mau dibangun tangki septik yang layak nih, itu malah menolak. Nggak mau, saya udah nyaman di sungai kok gitu. Terus tadi yang peternakan tadi ya, ini harusnya dikandangin nih, di sini nih, sapinya itu dikandangin. Tapi ternyata masyarakat malah membiarkan. Jadi seperti ini harus secara ini ya, secara intens ya. Jadi jangan satu dua kali kegiatan, ini harus secara intens ya. Termasuk juga dikun sama peraturan pemerintah ya. Kalau di DKI kan ada itu. Kayak contohnya pembatasan plastik di Bekasi ada nggak ya? Ini nggak ada ya. Di DKI itu kan Ada. di beberapa gerai toko itu membatasi penggunaan plastik gitu ya contohnya. Gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Karena sekarang lumayan. Lumayan. Jadi lumayan taat. Contohnya Gramet gitu ya, nggak menyediakan plastik, kita harus membawa kantong sendiri, contohnya gitu. Alfa dan sebagainya itu juga kayak gitu. Sorry agak, ini bukan iklan ya. So mungkin bisa dibuat kayak gitu. Itu peraturan itu bisa mengedukasi ke masyarakat sebenarnya kayak gitu sih. Penolakan yang paling ini tuh saya jumpa itu banyak sekali penolakan. Itu sih Kak dari saya. Oh, adanya penolakan dari masyarakat itu sendiri. Iya sih Kak, pemerintah tuh sudah melakukan sosialisasi mengenai kayak contohnya penggunaan plastik sekali pakai juga. Cuman ada beberapa masyarakat yang masih kekeh bahwasanya plastik itu masih dapat digunakan, tapi ya memang masih bisa digunakan, tapi kan tidaknya digunakan pada beberapa hal-hal tertentu saja gitu. Tapi masih banyaklah penolakan dan segala macamnya itu sendiri. Nah, terus kalau dari masyarakat Indonesia nih Kak, sebenarnya sudah dapat pelayanan sanitasi yang baik atau enggak sih Kak? Ini pertanyaan menarik ini. Tapi agak sedikit menjebak ini. So, sebenarnya akses sanitasi sebagian sudah mendapat akses sanitasi yang layak ya. Mungkin kayak persampahan, mungkin kalau di perkotaan kan dapat nih. Kita bisa ambil contohnya. Kalau di perkotaan kan udah diangkut kayak gitu ya. Mungkin di daerah Bekasi juga. Kalau kota Bekasi ya. Kalau Kabupaten Bekasi saya lihat masih ada beberapa sampah yang berceceran ya. Itu artinya akses sanitasinya sangat sebenarnya ya kurang bagus ya, belum terakomodir dengan baik ya. Artinya masyarakat yang nggak ada opsi lain selain membuang sampah di situ gitu. Biasanya kan ada tuh TPS warga sendiri di situ, kemudian dibuang kemudian dibakar gitu kan sama warga sendiri ya, karena nggak dapet akses itu. Tapi kalau di wilayah perkotaan karena memang kepadatan penduduk, jadi memang diperhatikan sekali. Jadi tadi ya kalau aksesnya di daerah perkotaan saya kira sudah bagus, tapi kalau di kabupaten-kabupaten gitu ya mungkin harus diperhatikan lagi ya. Mungkin bisa kita relawanan gitu ya untuk mengangkut sampah-sampah yang
di jalanan contohnya ya. Tapi kalau akses sanitasi yang air limbah itu memang harus istilahnya dalam tanda kutip punya dana lah. Karena masyarakat juga ini ya, bukan istilahnya kalau daerah lain tuh bukan semuanya nggak mau ya, nggak mau membangun itu karena terlalu mahal. Nah solusinya bisa jadi kita tawarkan kredit ya, bukannya motor, kredit motor, tapi kredit pembangunan tangki septik ataupun lain sebagainya supaya apa? Supaya ya kondisinya bisa bagus, jadi akses sanitasinya bagus gitu ya. Ini bukan perpipaan ya. Kalau perpipaan kan mahal banget ya, gitu sih. Maksudnya bisa dibangun oleh swadaya masyarakat sendiri gitu. Gitu. Kalau di Bekasi, wah mungkin ini ya. Tapi kalau di daerah lain akan berat sekali gitu. Kalau memikirkan di wilayah Indonesia ya, gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Kita tadi mengenai pelayanan sanitasi yang baik. Intinya tuh pelayanan sanitasi yang baik ini sangat berdampak untuk kehidupan kita karena tidak bisa menutup kemungkinan kayak setiap hari kita menemui hal-hal tersebut kayak air bersih, kemudian sanitasi. Ini saling berkaitan sama lain dalam kehidupan kita sendiri dan menghasilkan suatu dampak bagi kesehatan kita. Dan itu juga perlu teman-teman harus mau aware dari sekarang. Mungkin kita selaku apa ya orang yang bisa menjadi penggerak untuk masyarakat lainnya bahwasanya kita harus mulai sadar mengenai air bersih dan sanitasi. Kita bicara mengenai ini Kak sekarang, Water Nation itu sendiri kan suatu NGO yang bergerak di bidang, kalau dari namanya aja Water Nation, atau apakah ini gabungan dari Watery and Sanitation mungkin kali ya Kak? Bisa kali Kak diceritakan kepada kita hal apa sih yang melatar belakangi terbentuknya organisasi ini? Sebenarnya water nation bukan watery dan sanitation ya, tapi Oh, lebih concern terkait watery. Artinya bukan bukan akses, tapi kepedulian kita terhadap kondisi air bersih di Indonesia. Kan beberapa banyak di daerah itu yang mengalami pencemaran air, kemudian mengalami kekeringan contohnya. Itu banyak. Namun banyak sedikit sekali organisasi yang concern terhadap air bersih ya, saya kira. Jadi kita masuk dalam situ. Kalau sampah kan udah kita lihat sih memang banyak, tapi air bersih ini yang masih kurang gitu. Jadi itu yang melatar belakangi kita berdirinya Water Nation ini. Kemudian selama proses perjalanan organisasi ini Kak, hal apa aja sih yang udah pernah dilakukan terus yang sangat menarik? Jadi kita didirikan tahun 2020 Januari. Kalau nggak salah Januari. Jadi habis dari 2020 ternyata ada pandemi. Ya akhirnya kita kegiatannya membuat forum-forum online ya, banyak forum-forum online, webinar, FGD dan lain sebagainya. Namun pada waktu aturannya apa namanya, yang pada waktu bulan apa Agustus itu kita melakukan sosialisasi ke masyarakat secara kayak door-to-door itu terkait lerak. Lerak itu alternatif untuk mencuci baju, sabun untuk mencuci baju, pengganti cuci baju apa yang konvensional itu loh ya, apa namanya, deterjen. Jadi lerak itu. Jadi masyarakat banyak yang nggak tahu terhadap apa terhadap lerak ini, padahal harusnya kan bagus itu lerak karena dari alam kembali ke alam, padahal yang untuk deterjen itu mengganggu perairan ya, perairan sekitar sungai gitu ya. Itu yang paling menarik ketika kita ini lerak, ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu. Kemudian yang menarik lagi yang kita temukan adalah memang beberapa generasi milenial memang kurang peduli terhadap bukan akses tapi kondisi air bersih. Jadi memang masih suka istilahnya suka apa ya, kegiatan-kegiatan yang mencemari gitulah istilahnya ya, gambarnya begitu.
memang ada yang belum paham. Berarti pentingnya air bersih masih kurang gitu. Itu yang kita temui sih Kak. Itu yang unik. Itu gitu. Oke, jadi makin banyak mengetahui kondisi air ya Kak dari berbagai penjuru Indonesia itu tersendiri dan bagaimana sikap dari masyarakat dengan adanya air bersih. Kemudian Hmm. ada mungkin kan ini selama pandemi juga, tapi ada nggak sih kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh Water in Nation itu sendiri?